Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sama-sama kita hormati para orang tua dan yang dituakan selaku sesepuh keluarga kita di Taman Galaksi ini, terutama para pengurus Ketua DKM Masjid Al-Furqon, begitu juga dengan jajarannya. Tentunya tidak luput dari bapak-bapak, ibu-ibu selaku jamaah Masjid Al-Furqon yang insya Allah sampai hari ini kita masih istiqomah. Pertama, menjalankan rutinitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata di celah-celah rutinitas kewajiban kita masih banyak kewajiban yang lain. Selain kewajiban untuk menunaikan sholat, juga ada kewajiban untuk menuntut ilmu, dan juga ternyata ada kepentingan kita dalam hal meningkatkan kualitas ibadah kita. Ternyata menuntut ilmu itu bukan hanya sebatas kewajiban, tapi serta-merta untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas dan mutu ibadah kita. Sebagaimana kajian kita bahwa di dalam kitab Minhajul Abidin merupakan jalan ataupun pendakian bagi orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan ini jalan yang mendaki? Karena beliau mengambil filosofi dari sebuah hadis, jalan menuju surga itu ternyata penuh tantangan, sedangkan jalan menuju neraka itu sangat mudah dan landai. Sehingga beliau membuat tahapan-tahapan yang bisa dikatakan berupa tangga-tangga. Berarti kalau demikian, dalam rangka mengerjakan suatu ibadah itu adalah bahagian dari tangga ataupun tahapan. Sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu kita masih seputar tentang al-awaid, dalam arti penghalang-penghalang dalam hal beribadah ataupun rintangan-rintangan dalam hal beribadah. Persisnya kajian yang lalu tentang perut serta menjaganya. Betapa perut itu suatu sumber yang vital dalam hal menjaga nilai ubudiyah kita, di mana suatu hadis mengatakan, man nabata 'anil lahmil harami fannaru auladi. Siapa yang bertumbuh kembang ataupun bertumbuh besar dari makanan yang haram, maka nerakalah yang lebih tepat sebagai tempat tinggalnya. Dari hadis ini dirinci, orang yang sumber makanannya diperoleh dari yang haram atau makan makanan yang jenis yang haram, sebagaimana kita bahas waktu itu, haram itu bisa karena zatnya, bisa karena sifatnya, bisa karena ahwalnya. Bisa karena zatnya, karena jenis makanannya memang haram, itu namanya haram karena zatnya. Yang kedua, bisa haram karena sifatnya,
dia karena mungkin diperoleh dengan cara yang haram. Makanannya jenisnya jelas halal, tapi karena sifatnya dicuri akhirnya jadi haram. Yang ketiga, ahwalnya, keadaannya, yang tadinya masih bagus makanan itu, tapi karena kelamaan dikonsumsi ataupun mungkin terbuka, tidak terjaga higienisnya, sehingga berubah menjadi haram. Bapak Ibu, setelah kita membahas itu pada waktu yang lalu, kali ini kita akan membahas tentang masih bagian dari al-awaik tadi. Rintangan-rintangan itu ternyata bab ini paling luas. Al-uqbatul awaik ini adalah paling luas, dan ini adalah merupakan simpulan dari beberapa pasal yang pernah kita bahas, dan di sini merupakan akhir dari uqbatul awaik. Bapak Ibu, mari sama-sama kita ikuti teksnya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fa'alaika ayyuhar rajulu bibazlil majhudi fi qat'i hazil uqbatil azimatit tawilah fahinnaha a'zamul aqabati siddatun wa aksaruha mu'annatun wa aksaruha afatun wa fitnatun. Fa inna man halaka minal khalqi kulluhum innama inqatu an tariqil haqqi. Suatu pasal, hendaklah bagi kamu semua untuk bersungguh-sungguh di dalam hal mengambil sikap bahwa dalam tahapan yang sangat panjang ini, artinya uqbah inilah yang paling panjang. Fa innaha a'zamul aqabat, sesungguhnya bahwa di antara aqabah, tahapan-tahapan yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali itu, yang paling luas pembahasannya adalah tentang al-uqbatul awaik, artinya suatu tahapan yang merupakan rintangan-rintangan ibadah. Innama inqatu an tariqil haq, sesungguhnya dia bisa memotong dari jalan yang benar. Artinya penghalang ibadah itu bisa memutus jalan kita menuju ibadah yang benar. Artinya ibadah yang benar itu bisa salah dan bisa tidak bernilai kalau kita masih melanggar yaitu rintangan-rintangannya. Apa diantaranya? Imma bisababin, diantaranya adalah ada beberapa hal sebab yang ini merupakan akhir daripada uqbah ini. Pertama, ad-dunya. Yang kedua, au khalqin, makhluk. Yang ketiga, au syaitanin. Yang keempat, au nafsin. Jadi dunia, makhluk, setan, nafsu. Nah, yang empat inilah yang menjadi kunci terakhir yang dianggap sebagai penghalang ibadah kita. Walaqad zakarna fi kitabinal musannifati min kitabil ihya wal qurbati ila Allah ma yab'asu 'alal ihtimami bizalika wal maqsudu hadzal kitab an sa'altullaha ayyata'alani ala syarri mu'alijatin nafsi. Sesungguhnya telah kami sebutkan di kitab kami yang lain, maksudnya kitabnya Imam Ghazali yang lain itu adalah kitab Ihya'ul Ulumuddin, wal qurbatu ilallahi, dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, ya ba'asu alal ihtimami bizalik, membangkitkan rasa penting terhadap Allah. Anni sa'altullah, saya memohon kepada Allah
supaya dia membelenggu nafsu, wa ayyaslihani wa yuslihu bi, supaya Allah memperbaiki kehidupanku, supaya Allah memperbaiki agamaku dan memperbaiki tentang diriku. Salah satu hal yang dianggap Imam Al-Ghazali yang merintangi kita dalam hal beribadah adalah gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia itu pasti membuat kita tergiur. Bukankah Bapak Ibu, yang kaya pun sering malah semakin haus dengan kekayaannya, yang punya jabatan pun semakin haus dengan jabatannya. Seorang yang sudah dianggap kaya masih berasa kurang terus. Kita tahu bahwa di bab sebelumnya bagaimana solusi di dalam hal orang yang mencintai dunia. Cinta dunia itu adalah bahagian dari penghalang kedekatan diri kita kepada Allah. Karena menurut Imam Al-Ghazali, dunia itu adalah musuhnya Allah. Dunia itu adalah musuhnya Allah. Kenapa dikatakan musuhnya Allah? Karena tidak terlalu disukai oleh Allah. Kalau kamu masih mengejar dunia itu, sama saja kamu mendekatkan diri kepada yang tidak disukai Allah, tapi kamu berharap dekat dengan Allah. Tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah sedangkan Allah tidak menyukainya. Allah tidak menyukai dunia itu. Dunia itu hanya sebatas persinggahan, hanya sebatas, kalau istilah pujangga syair ya, panggung sandiwara gitu ya Pak ya, panggung sandiwara. Kadang saya ambil iktibar Bapak Ibu, ketika masih kecil, usia SD lah gitu ya, kadang ada buah kelapa yang masih kecil itu, yang mutiknya, apa bahasanya itu, masih mutik ya, yang masih segini ukurannya, itu jatuh. Terkadang kita masih anak kecil itu di kampung dulu rebutan, yang satu bilang itu dekat ke saya jadi punya saya, yang satu bilang saya yang duluan tahu jatuhnya, dia bilang dia lebih berhak memilikinya, yang satu bilang itu punya kami, itu punya saudara saya. Berantem anak-anak hanya gara-gara mutik apa tadi ya, buat kelapa itu, padahal nggak ada asas manfaatnya, dimakan pun tidak, buat mainan pun tidak jelas, tapi berantem anak-anak gara-gara itu tadi yang tidak jelas kegunaannya. Kadang teman sepermainan kita yang dulu kita akrab, kita sampai berantem hanya rebutan mainan, rebutan kayu sepenggal segini saja. Kita lihat anak-anak sekarang, ada mainan ketinggalan, gak ada yang nyolek, diam aja situ. Ketika yang satu ngambil, yang satu lagi ngerebut. Inilah ilustrasi gambaran dunia Bapak Ibu. Setelah kita dewasa, kok bodoh amat saya ya, waktu kecil sampai berantem sama teman gara-gara benda yang tidak jelas. Kok saya bela-belain sampai ribut sama saudara, sampai ada yang bonyok berantem, hanya gara-gara benda yang tidak jelas asas manfaat. Begitulah kurang lebihnya ilustrasi dunia setelah nanti kita di akhirat. Atau bagi orang-orang yang sudah sampai ke alam zuhud, maka dia menganggap dunia itu adalah permainan belaka. Sama dengan anak-anak memandang suatu benda yang tidak jelas gunanya. Kadang begitu sudah rebutan anak ini, ada yang nangis, ada yang gontok-gontokan, tarik-tarikan, begitu dilempar dan dipegang lagi, satu pun gak ada yang ngambil. Begitu lagi. Jadi yang pertama di sini yang menjadi penghalang itu adalah dunia. Kenapa dunia? Dunia itu adalah memang butuh apa? Indahnya tipu dayanya. Semakin kita kejar, semakin kita haus. Lalu apa solusinya menghindar dari dunia? Apakah mungkin kita harus keluar dari dunia? Ya enggak mesti. Sebagaimana ada solusi yang pernah kita pelajari. Yang pertama adalah dengan zuhud.
Hidup zuhud adalah hidup hanya berasaskan kebutuhan, tidak seperti pada masa makan di waktu prasmanan atau kondangan, ya Bapak Ibu. Masih ada orang ketika kondangan ini ambil, itu ambil, ini ambil, itu ambil, padahal separuh pun tidak dimakannya. Apa itu tadi? Itulah contoh cinta dunia. Wah, ini mumpung gratis, ambil, 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 ambil. Bagi orang yang zuhud tidak, dia lihat dulu mana yang layak untuk saya, mana yang kira-kira untuk saya. Makanya dia ambil hanya satu rupa atau dua rupa, nggak cukup. Itulah contoh daripada zuhud. Begitulah kita dalam kehidupan dunia, banyak ini, banyak ini, banyak itu. Silakan kita kumpulkan harta, kita kumpulkan rezeki, nggak apa-apa. Tapi yang saya nikmati hanya ini, hanya ini. Yang lainnya biarlah buat yang lain. Yang lainnya biarlah saya serahkan orang lain. Yang lainnya karena Allah telah menitipkan ke saya, maka dengan ini saya akan salurkan kepada orang lain. Itu solusi yang pertama dengan hidup zuhud, memakan sesuatu sesuai dengan takaran kebutuhan, mengambil sesuatu sesuai dengan takaran sebutuhnya, seperlunya. Yang kedua, solusi dari cinta dunia itu adalah uzlah. Ini telah kita pelajari pada beberapa pasal yang lalu, Pak, ya. Uzlah. Uzlah itu adalah mengasingkan diri. Uzlah ini ada dua rupa. Uzlah yaitu mengasingkan diri secara fisik. Makanya dulu para nabi itu, Bapak Ibu, ketika dia hendak mendekatkan diri kepada Allah itu melakukan uzlah. Nabi Ibrahim uzlah, Nabi Musa uzlah, Nabi Isa uzlah, Nabi Muhammad juga uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian hiruk pikuk dunia karena ingin fokus munajat kepada Allah SWT. Ustaz, lalu sekarang kita mau uzlah kemana? Kita uzlah ke puncak, di sana lebih banyak lagi manusia. Kita uzlah kemana? Ya, jadi tidak mesti uzlah secara fisik. Ada uzlah secara fisik, ada uzlah secara pikiran. Uzlah secara fisik berarti kita sendiri pergi menyendiri, entah ke gunung, entah ke mana yang kira-kira tidak terjangkau dengan hiruk, tidak terganggu dengan kebisingan. Tapi sekarang ada uzlah modern. Uzlah modern itu dia tetap berada di tengah-tengah keramaian. Dia tetap mengikuti aktivitas orang secara umum. Tapi di tengah-tengah keramaian itu dia sudah bisa mengasingkan diri dari hal-hal yang dianggap tidak bermanfaat. Di tengah-tengah hiruk pikuknya orang lain membicarakan begini dan begitu, dianggapnya itu tidak penting. Dia hanya senyum-senyum saja. Tidak anti, dia tidak terlalu antipati, tapi beliau tidak mengikuti lagi kalau dianggap itu yang kurang bermanfaat. Banyak di antara saudara-saudara kita yang kelihatannya dia tetap masuk di kelompok komunitas rame-rame membahas politik, membahas ini itu, dia senyum-senyum saja, dia berada di situ. Ketika politik itu ada menjelekkan ataupun menggibah orang lain atau lawan politiknya, dia senyum-senyum saja, tidak mengeluarkan statement. Bapak Ibu, tentunya ini adalah bagian dari akhlak, bagian dari cara seorang muslim supaya tidak terhalang ubudiahnya kepada Allah. Betapa orang mudah terhasut oleh orang lain yang tidak menutup kemungkinan orang lain itu sebenarnya ingin mempengaruhi kita, ingin mencuci otak kita, padahal dia telah membuat gibah kepada orang lain, bahkan menfitnah orang lain, lalu kita hanyut di dalamnya. Apa bedanya kita yang telah berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Tidak akan pernah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi jangan samakan lagi kita dengan orang yang tidak berilmu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya uzlah bil fikri. Uzlah, mengasingkan diri dengan cara berpikir. Kita tetap berada di tengahnya. Kita tidak menghindari mereka, tidak menghindari kerumunan, tidak mengelak dari komunitas,
tapi kita punya sikap yang berbeda. Kita tidak ikut-ikutan memfitnah orang lain, tidak ikut-ikutan memusuhi orang lain. Itu uzlah bil fikr. Jadi mengasingkan diri dengan cara pikiran. Awil khalqi, yang kedua adalah tentang makhluk ataupun sesama manusia. Kenapa dikatakan sesama manusia? Itu adalah juga bagian dari penghalang dalam hal ubudiyah kita. Karena manusia ini, Bapak Ibu, mohon maaf, lebih banyak teman ketawa daripada teman menangis. Kenapa? Ketika kita senang, ketika kita sama-sama senang, maka banyak teman kita. Bukankah banyak orang yang kaya, ketika dia lapang dalam hidupnya, banyak temannya? Banyak temannya karena memang dia punya harta, tapi dia berteman karena harta. Ingatlah, itu akan segera sirna. Begitu hartanya habis, maka hilanglah temannya. Betapa persahabatan seperti yang ada di masjid ini, Bapak Ibu. Misalkan jamaah kuliah subuh di Masjid Al-Furqan, ini insya Allah teman yang abadi. Kenapa saya katakan teman yang abadi? Orang teman sepengajian biasanya nilai emosionalnya sangat tinggi, sangat erat. Bukan karena antara satu dengan yang lain mengetahui, oh bapak ini kaya ya, nanti siapa tahu dia bahasa. Enggak ada pikiran ke sana. Oh bapak ini jamaah Masjid Al-Furqan, oh bapak ini sangat aktif pengajian taklim. Maka muncullah rasa persaudaraan. Ikhwan fil ilmi, ikhwan fi talabil ilmi, saudara saya dalam hal menuntut ilmu. Begitu juga ibu, ketika ibu mengenal satu sama lain, oh itu sama-sama jamaah kami di Masjid Al-Furqan. Beda Bu antara rasa emosionalnya itu dengan teman yang lain, mungkin teman PKK, mungkin teman tetangga. Beda kalau memang itu teman dalam hal penuntutan ilmu. Jadi manusia itu ataupun sesama makhluk itu banyak menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bisa melalaikan. Kadang gak enak sama teman karena teman ini ngajak ke sana, padahal ajakan itu belum tentu membawa manfaat. Jadi ada kalanya teman itu justru menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Makanya dikatakan awil khalqi, maka yang kedua yang dianggap menjadi rintangan itu adalah tentang makhluk ataupun sesama manusia. Yang ketiga syaitan. Yang ketiga jenisnya adalah syaitan. Bapak Ibu, syaitan ini kalau dilihat dari tafsir, ini adalah kata sifat. Lebih condong syaitan itu adalah kata sifat. Artinya bukan suatu rumpun makhluk. Rumpun makhluk itu mulai dari jin, malaikat, hewan, manusia, tumbuhan. Yang lima ini rumpun makhluk. Jadi nggak ada rumpun makhluk setan, nggak ada. Jadi setan itu apa? Jadi lebih condong bahwa setan itu adalah berbentuk sifat yang menjerumuskan manusia dari kebaikan, dari kebenaran hingga kepada kesalahan. Itulah setan. Jadi yang menjerumuskan itu minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Jadi setan itu adalah sifat yang suka menggelincirkan manusia dari kebenaran menuju kepada yang salah. Ketika kita digelincirkan oleh setan, maka itu adalah bisikan eksternal. Artinya setan itu dari faktor luar. Ketika bisikan internal dari dalam, itulah nafsu. Jadi ada hadis tentang Ramadan Pak, yang ada kaitannya ke sini. Iza ja'at Ramadanu futihat abawabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, dibukakanlah segala pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, lalu dikunci pintu-pintu api neraka. Wa sulsilatis syayatin, lalu dibelenggulah para setan-setan. Jadi itu hadisnya. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kenapa? Katanya dalam satu hadis itu bahwa kalau Ramadan itu setan sudah dibelenggu, diborgol, diikat. Lalu kenapa kok masih terjadi kemungkaran? Kenapa masih terjadi kesalahan? Nah, ternyata yang dibelenggu itu setan, berarti faktor eksternal. Yang belum dibelenggu adalah faktor internal, yaitu tentang hawa nafsu. Kita tahu Nabi Muhammad ketika pulang dari perang Badar, di saat itu ratusan umat muslimin, bala tentara muslim korban. Begitu di pertengahan jalan, apa kata Rasul kepada para sahabat? Rojakna min jihadil aswar ila jihadil akbar. Kita telah usai dari perang yang kecil menuju peperangan yang lebih dahsyat. Para sahabat langsung tercengang mendengarnya. Ya Rasul, bahwa jihadul akbar, bukankah tadi pertarungan yang begitu sengit? Saudara-saudara kita banyak yang korban, banyak yang meninggal. Lalu bagaimana lagi yang maksud Rasul jihad yang paling akbar, yang paling dahsyat itu? Al-jihadul akbar huwa jihadun nafs. Kata Rasul, jihad yang paling dahsyat itu adalah jihad memerangi hawa nafsu sendiri. Ternyata perang Badar itu gambaran Rasulullah belum ada apa-apanya dengan perbandingan memerangi hawa nafsu kita sendiri. Di bulan puasa ini kita berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa saja nafsu untuk jasad, misalnya untuk pengen makanan ini, pengen minuman ini, atau pengen menikmati sesuatu, atau mungkin dengan lawan jenis, atau mungkin pengen menguasai sesuatu, atau mungkin pengen untuk lebih dipuji, pengen supaya lebih dikenal, macam-macam. Itulah nafsu. Nah, jadi kata Rasul, rojakna min jihadil aswar ila jihadil akbar. Ya, kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih dahsyat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasul, bahwa jihadul akbar, apalagi itu jihad yang paling dahsyat itu ya Rasul? Jihadul akbar huwa jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bapak Ibu, sebagaimana kita telah pernah juga bahas bahwa nafsu itu ada 3. Nafsu ammaratun bisu, nafsu lawamah, dan nafsul mutmainnah. Pertama, nafsu ammaratun bisu. Nafsu ammaratun bisu adalah nafsu yang senantiasa condong mengajak kepada kejahatan. Ketika ada seseorang, selalu ada bisikan-bisikan yang tidak baik, selalu lebih duluan bisikan-bisikan yang jahat. Nggak usah puasa, nggak usah berangkat ini. Ketika itu yang selalu membisikkan pertama, ingat, kenalilah, itulah yang disebut dengan nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang condong mengajak kepada kejahatan. Ketika kita dikuasai oleh nafsu yang tidak baik tadi, ingat, saya telah ngaji dengan Pak Ustadz, kalau ada bisikan seperti ini yang menguasai diri saya, berarti ini adalah nafsu ammaratun bisu. Memang itu kerjanya, senantiasa mengajak kepada kejahatan, keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah.
nafsu lawamah itu sesekali memang tergelincir, sesekali memang salah. Ya, saya telah salah. Ya, saya kemarin karena malas, saya menyesal tidak berangkat ngaji kemarin. Saya menyesal tidak sholat. Saya menyesal belum mengeluarkan zakat. Nah, ini lawamah. Dia mengerjakan kesalahan tapi masih muncul rasa penyesalan. Itu namanya nafsu lawamah. Yang ketiga, imam kita tadi membacakan Bapak Ibu, itu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang yang mendapatkan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam pangkuannya dengan sukaria, dengan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, lanjutkan kamu menuju surgaku. Di dalam kitab Kasful Ghaibiyah, Bapak Ibu, ketika seseorang hendak meninggal, itu macam-macam cara malaikat di dalam hal mengambil rohnya. Ada yang diambil dari ubun-ubun, makanya ada orang ketika meninggal langsung begitu, itu karena dari ubun-ubun ditariknya. Ada yang diambil dari dadanya, makanya langsung seperti ini. Ada yang rohnya itu ditarik dari ujung kakinya sehingga kakinya kontrol begitu. Nah, ada orang yang dari mulutnya sampai, nah, ada orang yang dari hidungnya. Macam-macam cara malaikat mengambil ruh seseorang ketika datang ajalnya. Ada satu yang paling nikmat di dalam menemui ajalnya. Siapakah itu? Orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah, Bapak Ibu, di dalam kitab itu hanya Allah tunjukkan WA-nya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Datang undangan Allah, maka dia membaca undangan Allah itu dengan senyum gembira. Kalau ada orang mau meninggal, pernah Bapak Ibu melihat orang yang sakaratul maut tersenyum? Ada Bapak Ibu pernah melihat? Ada? Pengen seperti itu? Pengen? Itu menandakan, berarti terindikasi almarhum atau almarhumah itu adalah memiliki nafsul mutmainnah. Karena yang memiliki nafsul mutmainnah itu dia nggak merasa sakit, Bapak Ibu, pelepasan antara ruh dengan jasad itu, tapi dengan rasa gembira, rasa dengan sukacita dia menerima pesan dari Allah. Wahai pulang, kembalilah. Sudah dipersiapkan tempatmu, sudah dipersiapkan surga untukmu. Surgaku telah menantimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang nafsul mutmainnah ini? Ketika berkumpul, muncul pikirannya, muncul idenya untuk kebaikan orang lain. Ketika di warga dia lihat jalanan ada terganggu, mungkin mengganggu orang lain, muncul idenya untuk memperbaiki. Bagaimana caranya ya? Panggil warga, atau mungkin berapa dari saya, siapa yang bisa bantu? Inilah nafsul mutmainnah. Selalu muncul ide-ide baik untuk kebaikan orang bersama. Bukan lagi dia memikirkan hanya untuk dirinya, tapi memikirkan orang lain. Betapa banyak orang yang mampu, orang yang berduit, orang yang punya jabatan, tapi tidak sempat memikirkan orang lain. Dan tidak sedikit juga orang yang hidupnya sederhana, tapi dirinya sangat peduli untuk kemaslahatan orang lain. Betul Bapak Ibu? Ada.
Jadi inilah ketika kita melihat seperti itu Bapak Ibu, ada orang yang mementingkan orang banyak itu tadi. Ingat, inilah kata Pak Ustadz ciri-ciri nafsu mutmainnah. Pengen kita punya nafsu mutmainnah Bapak Ibu? Pengen? Maka yang pertama, singkirkan itu nafsu ammaratun bisu. Yang kedua, ketika datanglah kita kesalahan, lalu kita bertaubat, lalu astagfirullahalazim, saya sudah salah. Ini maka tingkatkan kualitas diri kita kepada nafsu, yaitu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Saya berpikir bukan hanya untuk diri saya sendiri. Sama dengan bapak-bapak ini. Bapak-bapak itu bekerja keras, banting tulang sana sini, berangkat pagi pulang malam, terkadang harus keluar kota. Kira-kira untuk diri kita enggak Pak kita nyari Pak? Untuk perut kita enggak? Yang kita pikirkan siapa Pak? Mikirkan anak-anak, mikirkan istri, mikirkan keluarga, kalau perlu bisa bantu ponakan, kalau perlu bisa menyumbang untuk warga. Itu contohnya berarti kita bekerja bukan hanya untuk diri kita. Kalau hanya untuk diri kita sendiri, ngapain capek-capek ya? Enggak. Begitulah nafsul mutmainnah Bapak Ibu. Ibu-ibu juga ya. Ini bulan Ramadan ya Bu ya. Kalau hanya masak kolak hanya untuk di rumah saja, belum mutmainnah ya Bu ya. Tapi ketika saat masak kolak, ibu ingat tetangga, ibu ingat orang yang suka lewat misalnya depan rumah. Nah, ini contoh bagian dari mutmainnah. Jadi mari kita tingkatkan diri kita kepada nafsul mutmainnah. Jadi Bapak Ibu, dengan nafsu bisa membuat kita lebih hina daripada hewan. Dengan nafsu pula bisa membuat kita lebih mulia daripada malaikat. Nafsu itulah yang membuat manusia terhina, bahkan lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena ketika manusia menyalahgunakan nafsunya, menuruti nafsunya tanpa ada filter-filter, maka manusia lebih hina daripada hewan. Kenapa? Karena hewan tidak dikasih akal, sedangkan manusia walaupun ada nafsu tapi dikasih akal. Manusia dengan nafsu pula bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat itu amalnya statis Bapak Ibu. Ibarat kata kalau nilainya 8 terus, hanya di 8 saja, atau katakan dinilai 9, angka 9 terus. Kalau manusia dengan nafsu itu bisa mengangkat 9,5 atau bahkan 100. Nah, jadi dengan nafsu manusia bisa lebih hina daripada hewan. Dengan nafsu pula manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa lebih mulia daripada malaikat? Karena malaikat apapun yang diperbuatnya tidak akan meningkatkan kualitas ketakwaannya. Karena malaikat itu ubudiahnya adalah statis, tidak ada pasang surutnya. Tapi manusia bergelombang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang meningkat, kadang tiara. Insya Allah ketika datang pengajian seperti ini, iman kita sedang yazid, meningkat. Tapi ketika kita malas, yang kusut tiarap. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah ada aba-aba,